dulu Mbak. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Perkenalkan Bu, nama saya Anggi Firdananda Putri. Saya biasa dipanggil Anggi. Oh, dengan Mbak Anggi ya. Iya. Salam kenal ya Mbak Anggi. Perkenalkan nama Ibu yaitu Ibu Devi. Seperti itu Mbak ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah jika kabar Mbak Anggi sehat ya. Iya Bu. Untuk sekarang ini kesibukannya Mbak Anggi ngapain saja? Untuk saat ini kesibukan saya sedang kuliah di salah satu universitas di Malang. Sudah semester 5 Bu. Oh, berarti sekarang kesibukannya kuliah di salah satu universitas di Malang dan sudah menempuh semester 5 seperti itu Mbak ya. Iya. Berarti sekarang sibuk sekali Mbak ya. Kalau dibilang sibuk sekali sih ya lumayan Bu, soalnya kan sudah semester akhir, sudah mengerjakan skripsi dan lain-lain itu Bu. Sudah mengerjakan skripsi, gimana Mbak? Lancar mengerjakan skripsinya? Alhamdulillah lancar Bu, cuma kendalanya ya karena ada beberapa kegiatan lain yang juga harus saya kerjakan. Jadi saya tuh harus manage waktu saya gitu aja sih Bu. Oh, seperti itu Mbak ya. Nah, untuk bimbingannya sendiri ini daring atau luring? Sementara masih daring Bu, soalnya masa pandemi ini juga kan. Oh, berarti masih daring. Berarti lebih banyak waktu selama di rumah Mbak Anggi? Betul sekali Bu, banyak waktu di rumah. Nah, kan lebih banyak waktu sama di rumah kan ya. Selain sibuk dengan perkuliahan, sibuk ngapain lagi Mbak? Biasanya sih saya sedikit bantu-bantu ibu buat beberes rumah sih Mbak, Ibu. Seperti itu ya. Iya. Jadi banyak bantu ibu sama di rumah, kayak mengisi hal-hal yang bermanfaat seperti itu Mbak ya. Iya Bu. Nah, ngomong-ngomong, Mbak Anggi di sini menemui ibu, apa ada yang bisa ibu bantu? Saya ingin melakukan konseling Bu di sini. Oh, jadi Mbak Anggi ini ingin melakukan proses konseling dengan ibu, seperti itu Mbak ya? Iya Bu. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Anggi, apakah Mbak Anggi ini sebelumnya sudah pernah melaksanakan proses konseling? Sudah Bu, dulu waktu SMA saya pernah melakukan proses konseling bersama guru BK saya terkait perkuliahan yang akan saya ambil gitu. Jadi Mbak Anggi ini sudah pernah ya melakukan proses konseling, jadi sedikit banyaknya sudah mengetahui apa itu proses konseling, kemudian tujuan dari proses konseling itu seperti apa, asas-asas yang ada dalam proses konseling apa saja, jadi sudah sedikit tahu ya Mbak? Iya Bu, sudah. Jadi di sini Ibu hanya akan mengulas saja sedikit mengenai penjelasan proses konseling itu seperti apa, tujuan proses konseling itu seperti apa, dan asas-asas yang ada dalam proses konseling itu apa saja, seperti itu Mbak ya. Iya. Nanti kalau ada yang tidak Mbak Anggi pahami, Mbak Anggi bisa menceritakan, bertanya kepada Ibu seperti itu ya. Baik Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses konseling. Jadi dalam proses konseling ini di mana seorang konselor membantu seorang konseling untuk mencari jalan keluar dari permasalahan si konseling tersebut agar dapat mencapai tujuan konseling. Nah, tujuan konseling di sini itu yaitu untuk memandirikan si konseling tersebut agar dapat mencari jalan keluar dari permasalahan si konseling tersebut. Seperti itu Mbak Anggi. Nah, yang dimaksud memandirikan konseling di sini itu Mbak Anggi ini mencari jalan keluarnya secara sendiri, secara mandiri. Di sini Ibu hanya berperan sebagai pendamping pada saat proses konseling ini Mbak Anggi, seperti itu. Bagaimana Mbak Anggi? Baik Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang ada dalam proses konseling tadi yang telah Ibu sebutkan. Ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan ya Mbak Anggi. Iya. Nah, dalam asas kerahasiaan ini Mbak Anggi tidak perlu merasa khawatir maupun cemas mengenai permasalahan yang Mbak Anggi ceritakan kepada Ibu, karena di sini sudah dijamin kerahasiaannya. Jadi hanya ada Ibu dan Mbak Anggi saja yang mengetahui permasalahan ini. Orang di luar proses konseling ini tidak akan mengetahui permasalahan yang akan kita ceritakan pada proses konseling pada pagi hari ini, seperti itu Mbak Anggi. Dan di sini Insya Allah Ibu bisa menjaga rahasia dari permasalahan yang telah Mbak Anggi ceritakan, seperti itu. Nah, di sini Mbak Anggi sudah merasa yakin atau masih ragu-ragu? Sudah yakin Bu. Oh, sudah yakin ya. Untuk yang kedua ada asas keterbukaan. Dalam asas keterbukaan ini Mbak Anggi bisa menceritakan semua permasalahan yang Mbak Anggi alami pada Ibu tanpa ada yang tutup-tutupi lagi. Jadi menceritakan permasalahannya itu secara jelas, seperti itu. Hal tersebut diharapkan agar kita dapat mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Anggi ini secara lebih mudah, seperti itu ya Mbak Anggi. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Dalam asas kesukarelaan ini dalam proses konseling tidak ada unsur paksaan. Jadi niat dari diri Mbak Anggi sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, di sini Mbak Anggi mengikuti proses konselingnya ini dari niat Mbak Anggi sendiri atau ada paksaan dari pihak manapun?
Sejauh ini saya ingin melakukan proses konseling dari niat diri saya sendiri, Bu. Berarti niat dari Mbak Anggi sendiri ya. Betul. Oke, selanjutnya Ibu ingin membuat kesepakatan bersama Mbak Anggi nih ya, mengenai waktu pertemuannya. Nah, Mbak Anggi ini menginginkan proses konselingnya dalam seminggu ini berapa kali pertemuan? 1 kali pertemuan ataukah 2 kali pertemuan dalam seminggu? 1 kali saja, Bu. 1 kali saja ya Ya. dalam seminggu. Oke, kalau begitu untuk durasinya Mbak Anggi ingin berapa menit dalam sekali pertemuan? 20 atau 30 menit? Sekitar 30 menitan saja, Bu. Oke, 30 menit ya. Kalau Iya. begitu kita sepakati bersama bahwa proses konselingnya seminggu 1 kali pertemuan dan durasi waktunya selama 30 menit ya Mbak Agi. Oke, kalau begitu Ibu ingin bertanya lagi kepada Mbak Agi sebelum kita mulai proses konselingnya. Seperti itu. Nah, Mbak Agi di sini apakah sudah benar-benar yakin untuk mengikuti proses konseling bersama Ibu? Sudah, Bu, sudah yakin. Oke, kalau Mbak Agi sudah yakin, kita bisa mulai proses konselingnya. Sekarang Mbak Agi bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Agi alami sekarang ini kepada Ibu secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi gini, Bu, kan ini masa pandemi, kebanyakan waktu di rumah saya tuh sering menunda tugas kuliah saya gitu, Bu. Misal hari ini saya dapat tugas, nggak langsung saya kerjakan hari ini juga, pasti saya nunda buat nanti dulu lah, besok saja, besok sampai mepet ke deadline yang sudah ditentukan dari dosen saya, Bu. Jadi numpuk banyak gitu, Bu, tugasnya karena saya sering menunda. Itu sih, Bu, permasalahannya dari diri saya saat ini, Bu. Oke, jadi Mbak Anggi ini intinya lebih banyak menunda-nunda pekerjaannya, seperti kayak kalau ada tugas tidak langsung dikerjakan seperti itu, Mbak Betul, Anggi. Bu. Kalau boleh Ibu tahu sejak kapan Mbak Anggi mengalami permasalahan tersebut? Sebetulnya sejak kuliah daring ini ya, Bu. Soalnya kan saya merasa tidak ada saingan teman saya yang lain gitu di sini. Tapi lebih parahnya lagi kalau sudah mendekati semester akhir ini, Bu. Sudah semester akhir ini, jadi saya semakin malas untuk mengerjakan tugas, bahkan semakin menunda juga gitu, Bu. Ibu bisa memahami apa yang Mbak Anggi maksudkan di sini ya. Mbak Anggi ini berarti merasakan hal tersebut ketika awal daring seperti Iya, itu. betul. Dan lebih parahnya lagi ketika sudah Semester akhir ini seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan Mbak Anggi itu sering menunda-nunda pekerjaannya tersebut? Soalnya ya itu tadi, saya merasa nggak ada teman sebaya yang merasakan seperti saya Iya. di lingkungan saya saat ini ya, Bu. Soalnya kan daring di rumah saja gitu. Terus saya juga merasa kalau semester akhir itu kuliahnya kan sudah nggak full seperti awal-awal kuliah dulu. Jadi saya merasa kalau banyak memiliki waktu luang, tapi waktu luang yang saya miliki itu malah saya gunakan untuk rebahan, scroll sosial media kayak gitu, Bu. Oke, jadi Mbak Anggi ini kayak lebih banyak waktunya itu kayak bermain gadget seperti itu. Betul, Bu. Terus merasa kalau tidak ada teman sebaya seperti Iya. itu ya. Nah, kemudian akibat dari permasalahan Mbak Anggi sendiri apa yang Mbak Anggi rasakan? Akibatnya sebetulnya saya sudah merasakannya sih, Bu, tapi nggak tahu kenapa saya masih mengulangi lagi gitu yang saya lakukan ini. Akibatnya itu saya jadi kayak waktu tidur saya berantakan karena saya harus ngelembur buat ngerjakan tugas yang mepet-mepet deadline itu. Terus tugas-tugas saya juga jadi menumpuk semakin banyak, Bu, tiap harinya. Berarti Mbak Anggi ini akibatnya kayak lebih banyak melembur ketika mengerjakan tugas. Betul. Karena sudah mepet dengan deadline-nya seperti itu Mbak Anggi ya. Oke, kalau begitu apa yang Mbak Anggi harapkan atau inginkan dalam mengikuti proses konseling ini? Saya berharap saya bisa lebih baik lagi dalam memanage waktu saya, dalam mengerjakan tugas kuliah saya gitu, Bu. Berarti Mbak Anggi ini ingin memanage waktunya agar bisa membagi ya antara mengerjakan tugas dengan hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Kemudian apa yang sudah Mbak Anggi lakukan selama ini dalam mengenangani permasalahan Mbak Anggi ini? Sejauh ini saya sudah membuat jadwal, Bu, untuk agar saya bisa melakukan pekerjaan rumah, bisa bermain handphone, bisa mengerjakan tugas gitu. Tiap hari saya sudah membuat jadwal hari ini apa yang harus saya lakukan ini itu. Tapi ya seperti itu, Bu. Kadang itu sudah berjalan sesuai apa yang saya inginkan, tapi kadang juga masih terhambat gitu. Kalau saya sudah rebahan scroll itu sudah kayak malas melupakan segalanya, Bu. Oke, Ibu
tahu ya apa yang Mbak Anggi rasakan ini kan ya. Mbak Anggi sudah mencoba untuk memanajemen waktunya, untuk mengatur jadwal seperti itu ya. Betul. Untuk evaluasinya sendiri mengenai apa yang Mbak Anggi lakukan tadi, yang Mbak Anggi sebutkan bahwa kadang bisa terlaksana, kadang masih enggak, seperti itu Mbak Iya. Anggi ya. Nah, untuk planning kedepannya ini apa yang Mbak Anggi inginkan? Sementara ini sih saya planning kedepannya saya sepertinya masih membuat jadwal, tapi akan saya buat lebih konsisten lagi terhadap diri saya untuk melakukan apa yang sudah saya jadwalkan itu, Bu. Jadi untuk planning kedepannya masih sama seperti yang dulu, kayak membuat jadwal seperti itu, akan tetapi kayak lebih dikonsistenkan lagi, seperti itu Mbak Anggi ya. Nah, di sini Mbak Anggi perlu sebuah penguatan ya. Di sini penguatannya itu agar dapat menguatkan apa yang sudah menjadi planning Mbak Anggi untuk kedepannya lagi, agar dapat terlaksana lebih baik seperti itu, sehingga dapat mengubah Mbak Anggi yang awalnya menunda-nunda pekerjaan menjadi lebih bisa Pak mengatur waktunya, seperti itu ya Mbak Anggi. Iya, Bu. Nah, di sini penguatannya itu ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Nah, untuk penguatan positifnya ini dapat berupa memberikan reward untuk diri Mbak Anggi sendiri apabila sudah berhasil menyelesaikan permasalahan Mbak Anggi. Nah, untuk penguatan negatifnya dapat berupa punishment atau hukuman. Nah, di sini itu Mbak Anggi melakukannya apabila Mbak Anggi masih belum berhasil untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Anggi. Seperti itu Mbak Anggi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, di sini Ibu menawarkan Mbak Anggi penguatan seperti apa yang sesuai dengan Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Untuk penguatan positif dari diri saya itu misal saya bisa melakukan apa yang sudah saya jadwalkan itu dengan konsisten, dengan terstruktur, saya akan belanja ya Bu, soalnya biasalah perempuan suka belanja ya Bu. Ya, Ibu tahu. Mungkin saya akan belanja apa yang saya inginkan gitu. Tapi untuk hukuman atau punishment-nya itu saya mungkin nggak akan bermain gadget atau bermain sosial media selama beberapa hari ke depan mungkin Bu. Seperti itu ya Mbak ya, bentuk penguatan yang sesuai dengan Mbak Anggi, seperti itu. Nah, di sini Ibu rasa Mbak Anggi kan sudah mengetahui ya planning untuk kedepannya, dan menurut Ibu di sini hanya perlu sebuah komitmen saja ya Mbak Anggi untuk kedepannya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang Mbak Anggi buat, dan Mbak Anggi harus bisa melaksanakannya dengan betul-betul. Apabila Mbak Anggi tidak bisa melaksanakan kayak mengerjakan tugasnya selalu menunda-nunda, Mbak Anggi harus menjalankan punishment tersebut. Nah, apabila Mbak Anggi sudah bisa, berarti Mbak Anggi harus menjalankan juga rewardnya tersebut ya Mbak Anggi. Baik. Nah, di sini Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita ketemu lagi pada minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Untuk waktunya kita nanti menentukan Mbak Anggi free-nya hari apa, seperti itu ya, untuk mengevaluasi dari proses konseling kita pada pagi hari ini, seperti itu Mbak Anggi. Nah, di sini hal tersebut dimaksudkan nanti kita bisa mengetahui apakah proses konseling kita pada hari ini itu sudah dapat dilaksanakan apa belum planningnya, seperti itu ya Mbak Anggi ya. Baik Bu. Oke, Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sudah melakukan proses konseling bersama Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama proses konseling ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya.